Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemi Puspa dari kelas 12A dari Magister Manajemen Logistik akan memaparkan analisa artikel ilmiah tentang penerapan Time Value of Money atau TVM dalam load sizing untuk meningkatkan kinerja rantai pasok. Kita mulai dari abstrak. Penelitian ini mengembangkan model perencanaan kebutuhan material atau MRP dengan mempertimbangkan TVM, Time Value of Money, yang terbukti mampu mengurangi biaya inventory sebesar 1,78% dalam 2 tahun. Model ini lebih akurat dibanding metode konvensional dan dapat diterapkan di berbagai industri. Bagaimana analisanya? Let's get started to the introduction. Baik, dalam rantai pasok, pengelolaan persediaan adalah faktor utama untuk menekan biaya. Namun, metode MRP konvensional ini tidak mempertimbangkan time value of money yang mengasumsikan nilai uang tetap sepanjang periode perencanaan. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengintegrasikan TVM dalam metode Silver Mill untuk load sizing. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan inventory yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan dan kinerja rantai pasok pastinya. Pendekatan Silver Mill adalah metode heuristik yang telah terbukti efektif dalam optimasi load sizing, tapi belum mempertimbangkan faktor nilai waktu uang dalam perhitungan biaya penyimpanan dan pemesanannya. Oke, kita lanjut langsung ke metodologi penelitiannya. Jadi penelitian ini dilakukan pada 5 perusahaan manufaktur di Indonesia, khususnya industri lensa intraokular. Di sini ada nama-nama perusahaannya. Ada stage 1 dan stage 2, di mana stage 1 itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan MRP konvensional yang tidak mempertimbangkan TVM dengan metode Silver Mill ya. Proses perhitungannya mencakup netting, loading, offsetting, dan exploding untuk menghasilkan POR atau Plan Order Release. Lalu input MRP meliputi Master Production Schedule atau MPS, Bill of Materials atau BOM, dan Inventory Status. Lalu lanjut ke stage 2, di mana di sini dilakukan pengolahan data MRP dengan mempertimbangkan time value of money. Di sini perhitungannya menggunakan net present value atau NPV dalam perhitungan biaya penyimpanannya. Setelah dilakukan 2 pertimbangan tersebut, keluarlah hasil seperti ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya inventory berkurang sebesar 1,78%, 1,78% selama 24 bulan, di mana ini pasti lebih efisien pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, biaya penyimpanan yang lebih rendah dibanding metode konvensional. Untuk diskusinya, manajer manufaktur sebaiknya mempertimbangkan TVM dalam keputusan load sizing, di mana model ini itu pasti bisa diadaptasi ke metode lain seperti load for load atau Wagner-Wittin. Lalu perlu penyesuaian lebih lanjut untuk menghadapi diskon pembelian massal misalnya atau fluktuasi permintaan yang tidak terprediksi sebelumnya. Untuk conclusion, model Silver Mill dengan TVM ini terbukti lebih efisien, namun masih perlu pengujian yang lebih luas di berbagai industri lainnya. Kalau di sini kan di industri lensa intraokular, supaya hasilnya bisa lebih valid dan bisa eh, im- dan bisa diimplementasikan di industri lain yang lebih global. Opini, oke. Menurut saya penelitian ini memiliki tiga keunggulan utama, yaitu inovatif, praktikal, dan juga relevan. Di mana eh, inovatif itu karena integrasi konsep keuangan dalam MRP ini jarang digunakan sebelumnya. Lalu praktikal dengan terbukti mengurangi biaya persediaan sebanyak 1,78% selama 24 tahun, dan relevan karena selaras dengan tantangan industri manufaktur dalam rantai pasok global. Namun, ada beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya generalisasi karena studi hanya dilakukan pada 5 perusahaan
bidang intraokular di Indonesia. Selain itu, model ini bisa kurang akurat dalam pembelian massal serta masih perlu pengembangan untuk menangani fluktuasi permintaan dan lead time. Secara keseluruhan, artikel ini memiliki kontribusi besar bagi akademisi dan praktisi dalam pengembangan perencanaan persediaan berbasis time value of money. Namun penelitian lebih lanjut ini pasti diperlukan agar model ini dapat diterapkan lebih luas dan menghadapi tantangan rantai pasok yang semakin kompleks. Oke, saya kira demikian pemaparan saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi pengembangan model perencanaan persediaan berbasis TVM, Time Value of Money. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Saya siap untuk menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.